Halo kalian semua, semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Di sini Korban Film akan merangkum sebuah film, yaitu Superhub, yang mengisahkan dua orang sahabat yang saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Mau tahu gimana kelanjutan kisah ini? Yuk, tarik selur! Seorang pria yang bernama Tom sedang menuju ke suatu tempat. Saat itu, dia akan melakukan audisi menari. Namun, saat Tom tampil di depan juri, ia disuruh berhenti. Dan juri menyuruh Tom mengganti aliran musiknya. Lalu Tom memperkenalkan tarian ciptaannya yang dinamakan Kung Fu Hip Hop dengan menggabungkan seni Kung Fu dan seni menari. Tapi, juri menahan tawa karena mendengar suara Tom yang seperti bebek keselak garpu. Kung Fu Hip Hopครับ Saat Tom melakukan Kung Fu Hip Hop, ini yang terjadi. Seketika saat itu Tom langsung didiskualifikasi. Saat Tom sampai di kos-kosan Mang Dadang, tiba-tiba ia didatangi ketiga anak pemilik kos tersebut dengan gaya hip hop. Mereka meminta Tom segera melunasi tunggakan uang kosnya. Namun, Tom meminta waktu lagi untuk membayarnya dan merelakan sepatu berserta barang-barang milik Tom. Lalu diperlihatkan Tung sahabat Tom yang lagi bekerja di perusahaan call center, sedang menawarkan lagu ciptaannya ke konsumen lewat telepon untuk dijadikan nada sambung oleh konsumennya dengan iming-iming gratis. Saat Tung menyanyikan lagu itu, ternyata atasan Tung mengetahui yang berakibat Tung dipecat dari perusahaannya. My heart, touch my heart. Setelah kejadian itu, Tung pun bergegas pulang untuk menunggu angkot di pinggir jalan. Saat Tung mengangkat telepon, yang ternyata dari Tom yang ingin meminta bantuan ke Tung jika dia sedang di luar kota dan membutuhkan pinjaman uang. Namun, Tung mengabaikannya dan bilang dia juga lagi di luar kota dan tak kenal siapa-siapa di sana. Seketika itu, Tom menatap ke arah Tung bahwa mereka berdua sama-sama berbohong. Saat malam tiba, Tom dan Tung mengunjungi teman-temannya waktu kecil di sebuah bar dan meminta pekerjaan kepadanya. Saat Tom dan Tung menggoda pekerja wanita di bar itu, seketika temannya menyuruh mereka melakukan lip sync seperti waktu mereka berdua saat kecil dan membohongi wanita-wanita untuk dimanfaatkan uangnya untuk bertahan hidup. Saat mereka mau menuju ke kamar Tung, mereka berpas-pasan dengan dua wanita. Lalu Tung berdiri di belakang Tom dan merayu wanita tersebut untuk mendapatkan nomor telepon wanita itu, yang seakan-akan Tom sedang berbicara. Namun kenyataannya Tom hanya menggerakkan bibir tanpa bersuara. Tung menunjukkan hasil lagu ciptaannya kepada Tom. Saat mereka berdua mabuk kecubung, Tom mencoba mengotak-ngatik laptop milik Tung. Tanpa disengaja, Tom membuka perekam video di laptop itu. Tom pun mencoba merekam dirinya dan seakan-akan sedang bernyanyi, padahal ia sedang lip sync. Setelah selesai, Tom pun mengunggah video dirinya di internet menggunakan nama Tong Li Hee. Di lain scene memperlihatkan studio rekaman bernama Double Dream yang diberitakan akan segera bangkrut. Sally pun menunjukkan berita itu kepada kepala studio bernama Ngek. Namun kepala studio sudah jenuh jika harus berdebat di media massa. Dengan harapan terakhir, mereka pun mempunyai rencana untuk kabur dan menghindari penagih hutang, dikarenakan Double Dream akan benar-benar bangkrut. Saat mereka akan melakukan aksinya itu, Ngek melihat penagih hutang sudah ada di luar. Seketika, Sally dan kepala studio itu mengurungkan niatnya untuk kabur karena posisi yang kurang tepat. Untungnya penagih hutang tersebut tidak membahas hutang yang dimiliki studio Double Dream, melainkan ia membahas tentang anaknya yang tak mau berbicara kepadanya karena anaknya tidak mau menerima jika ayahnya seorang banci. Lalu terlihat Tom yang menunggu untuk menyerahkan hasil demo videonya di Double Dream, dan ada satu wanita yang nampak duduk diam di situ. Dia bernama Q. Ketika Tom menggunakan kesempatan itu untuk menggodanya, namun nampaknya wanita itu tetap diam dan menikmati lagu di telinganya. Saat Tom mendapatkan telepon dari seseorang yang membuat ia harus cepat-cepat menemuinya.
Seketika, dia meletakkan video demonya di atas kursi tersebut di samping Q dan berlalu pergi. Saat penagih hutang selesai dan akan pulang, di situ Q masuk secara tiba-tiba dan mengagetkan Sally. Sontak, mereka semua yang berada di sana ikut terkejut. Lalu Q memberikan karya seninya, yang tanpa disadari, video Tom juga ikut serta diserahkan kepada asisten Double Dream. Saat Sally dan Ngek mengecek karya seni Q, di situ Sally mencium aroma-aroma wartawan sedang menuju ke area studio mereka untuk melakukan sidak terhadap studio Double Dream. Benar saja, mereka sudah berada tepat di depan pintu dan mengejutkan Ngek dan Sally. Saat diwawancarai, Ngek menyangkal dan menolak bahwa Double Dream tidak bangkrut. Namun, wartawan tidak mempercayainya dan ingin melihat album baru dari Double Dream. Terpaksa, mereka memutar kaset demo milik Tom, yang membuat wartawan tidak dapat berkata apa-apa setelah mendengarnya. Sontak, Ngek dan Sally merasa terselamatkan karena kaset itu. Kembali ke Tung yang saat itu sedang bekerja bersama Tom menempelkan poster di dinding, dan Tom berharap semoga ada sebuah keajaiban untuk mereka. Tak berselang lama, Tom mendapat telepon dari pihak Double Dream. Namun, Tom menyuruh Tung yang berbicara dan bernegosiasi terhadap pihak Double Dream. Sontak, Tom merasa senang. Tom dan Tung menemui panggilan pihak Double Dream di studio. Tapi di sini Ngek merasa curiga terhadap nama mereka yang sama-sama Tung, yang membuat mereka kebingungan. Setelah itu, Tom disuruh pindah tempat duduk. Di sini ketahuan jika Tom memiliki suara parau. Membuat Ngek merasa gila karena dibuat bingung oleh mereka berdua. Sontak, Nyonya Ngek mengusir mereka dengan menodongkan senjata ke arah Tom dan Tung. Tapi, Q memberitahu Nyonya Ngek dan Sally bahwa video yang diunggah Tom viral di sosial media saat ini. Singkat cerita, Tom dan Tung didesak oleh pihak Double Dream agar mau bekerja sama, atau mereka akan dilaporkan polisi karena menyebarkan video palsu. Tung menyangkal bahwa video yang dibuat itu hanya kecelakaan saja. Lalu, dengan kekehnya pihak Double Dream akan melaporkan polisi jika mereka tidak mau bekerja sama, dan jika mereka mau, mereka akan dipromosikan secara besar-besaran. Tapi dengan syarat Tom yang ada di panggung depan sebagai penari, lalu Tung di belakang panggung sebagai pengisi suara Tom. Dengan terpaksa, Tung dan Tom menyetujuinya walaupun hanya mendapat bagian 30%. Dengan cepat mereka dipromosikan secara besar-besaran dan dimasukkan di berbagai media. Saat konser tiba, sesuai perjanjian di awal, Tung di posisi belakang panggung. Ia sudah dipersiapkan kebutuhannya untuk menyanyi, dan Tom tampil di depan panggung dengan menari. Tak disangka-sangka, penonton pun banyak yang terkecoh kalau penampilan Tom itu sebenarnya hanya lip sync. Konser pun berjalan sesuai keinginan Double Dream. Setelah acara selesai, Tung melihat ada seseorang penonton wanita sendirian yang mempunyai maksud untuk memberitahu bahwa dia penggemar sejati Tong Li-hee, yang ternyata dia adalah wanita yang membuat jaringan internet dan menyebarkan video Tong Li-hee. Lalu, Tung mengajak ia pergi menemui Tong Li-hee. Scene berganti ke Lucy. Ia adalah artis senior serta musuh dari Double Dream, yang saat itu kontraknya dibatalkan tiba-tiba karena para penonton hanya ingin menyaksikan Tong Li-hee, dan Double Dream akan mengadakan pesta untuk berterima kasih kepada fansnya Tong Li-hee. Kembali ke Yu. Saat ia hendak ingin pulang, Tung menawarkan mengantarnya dengan menaiki bus umum dan berpesan kepada Q kalau dirinya tak akan kembali ke pesta karena dirinya merasa lelah dan ingin istirahat. Saat pesta dimulai, Sally melihat bahwa Lucy ikut di tengah-tengah kemeriahan pesta itu dan pasti punya niat jahat terhadap Double Dream. Saat Lucy naik ke panggung serta menantang Tom untuk bertarung lagu dengannya, secara tiba-tiba Tom pun muncul di belakang Lucy. Lalu Lucy menyuruh Tom untuk menyanyi di depan penggemarnya. Namun Tom hanya terdiam memperhatikan Q karena ia tahu bahwa Tom tidak bisa bernyanyi jika tidak ada Tung. Saat Tom merasa tertekan akibat paksaan Lucy, Tom pun hampir saja ketahuan jika suaranya parau.
Namun seketika Q naik ke panggung dan mencium Tom untuk mengalihkan perhatian orang-orang di situ. Sontak semua orang termasuk Ngek dan Sally terkejut atas kejadian saat itu. Yang ternyata Q sudah tahu jika Tom memiliki suara parau. Dari awal pertemuannya di studio Double Dream waktu dulu. Saat itu Q hanya berpura-pura mendengarkan musik saat Tom menggunanya. Di scene ini, Tung dan Q saling jatuh cinta. Sambil menikmati derasnya hujan, Tung mengajarkan kepada Q tarian kungfu hip hop. Sesaat sesampainya Tom memasuki rumah, dia dikagetkan oleh Tung yang dari tadi sudah menunggu Tom pulang. Tapi di sini Tung merasa kesal dan mencaci Tom dengan sebutan parau. Sontak Tom emosi dan mencaci Tung dengan sebutan pendek hitam dan bau. Tung pun merasa sedih karena Tom sahabatnya telah berkata seperti itu. Setelah keributan itu mereda, Tom terdengar berkali-kali batuk yang membuat Tung khawatir. Lalu kita dibawa di sebuah rumah sakit, yang ternyata Tom mengalami sakit flu akibat kehujanan semalam. Saat Ngek ingin membawa pergi Tom dari rumah sakit, mereka dikagetkan kalau ternyata wartawan sudah berada di depan mereka. Lalu salah satu wartawan menyuruh Tom untuk menyapa penggemarnya, dan Lucy membeberkan bahwa Tom memiliki suara seperti bebek keselak garpu. Namun saat Tung ingin menolong, ia terjebak oleh kerumunan wartawan yang mengakibatkan dia tidak bisa menolong Tom. Dengan tekad kuat, Tom menyapa penggemarnya. Namun tiba-tiba suara Tom malah jadi seperti orang normal lainnya. Seketika Lucy merasa kebingungan dan pingsan. Lalu saat Tung ingin meninggalkan tempat itu, dokter memberitahu Tung jika suaranya Tom seperti itu akibat dia terkena flu ringan dan suara akan kembali normal dalam beberapa minggu kemudian. Di hari berikutnya, Ngek serta Sally akan mengadakan konser besar bertema terima kasih kepada penggemar. Di sini, Ngek meminta kepada Sally untuk mencarikan stasiun TV terbaik di kotanya untuk melakukan siaran langsung dengan Tom. Tidak lupa juga Tung ikut disertakan untuk berjaga-jaga jika semisal suara Tom menjadi parau lagi. Singkat cerita, terlihat Tung meninggalkan kaset untuk Tom yang berisi lagu ucapan terima kasih kepada penggemar. Saat itu Tung pergi meninggalkan Double Dream karena ia merasa sudah tak berguna di tempat itu dan memilih kembali ke tempat asalnya. Namun di sini Tom merasa sedih dan kesepian. Setelah Tom diyakinkan oleh Q, akhirnya Tom pergi menemui Tung, di mana ia sedang bernyanyi bersama temannya. Tapi Tung masih merasa kesal dan marah kepada Tom, sampai ia belum bisa memaafkan perlakuan Tom. Saat Tom menyerah dan ingin pergi, Tom menyampaikan kepada Tung kalau besok konsernya akan dimulai. Tibalah hari di mana konser terakhir Tom dimulai. Saat penampilan, Tom di lagu pertama terlihat normal-normal saja. Namun saat ia ingin menyanyikan lagu kedua, Tom mulai merasa ada yang aneh dengan suaranya. Tapi ia tetap meyakinkan kepada Ngek kalau ia baik-baik saja. Saat lagu kedua dimulai, seketika Sally mematikan suara mic Tom. Dan ini yang terjadi. Tom dikejutkan oleh suara Tung saat itu, yang ternyata Tung datang membantu sahabatnya dengan menyanyikan lagu tersebut dari kejauhan. Tom merasa senang sahabatnya sudah memaafkan dan kembali membantunya di konser terakhir mereka. Dan film pun selesai.